terima kasih semuanya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semangat pagi ya untuk yang ada di Amerika dan semangat sore untuk yang ada di Indonesia. Salam kebangkitan, salam penuaian. Saya percaya hari-hari ini kita melewati di dalam penyertaan Tuhan. Katakan Tuhan itu sungguh sangat baik buat hidup kita. Amin. Karena kasihnya begitu besar atas kita semua. Tiada kasih seperti kasih Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita sering melihat ya banyak masalah bermunculan. Terutama dalam masalah keluarga khususnya. Masalah perceraian terus meningkat di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kenapa? Banyak penyebabnya. Hingga perceraian itu terjadi. Seperti adanya perselingkuhan, ketidakharmonisan, masalah keuangan, masalah anak. Banyak pemicunya, banyak penyebabnya. Karena pada dasarnya apa? Karena tidak ada kasih Kristus di dalamnya. Kasih itu mudah menjadi dingin. Adanya perlakuan baik antar keluarga, perkataan, perbuatan yang dikatakan kasar, yang ujung-ujungnya saling menyakitkan. Kenapa? Karena kasih menjadi dingin, tidak mengundang hadirat Tuhan dalam sebuah keluarga. Bagi yang belum keluarga pun, kita harus menerapkan kasih itu. Undang Tuhan Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita. Supaya kita ini benar-benar melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup di dalam kasih. Mungkin kita sudah sering mendengar apa kasih itu. Kita sering mendengar di dalam firman Tuhan juga. Kasih itu seperti apa? Kasih itu saling mengampuni, saling memaafkan, tidak ada dendam, tidak mengingat-ingat masa lalu, tidak mengingat-ingat perbuatannya, dan tidak membangkit-bangkitkan amarah. Tetapi kasih itu harus tulus. Betul-betul kita setia, kita saling menghargai satu sama lain. Tetapi kalau itu tidak ada dalam setiap kehidupan kita, maka kita ini akan menjadi lupa, bahkan tidak menerapkan kasih. Kalau seseorang baik, kita baik. Kalau seseorang tidak baik, kita tidak baik. Apa bedanya kita dengan dunia ini? Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita berbeda. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita orang beriman, kita harus menunjukkan perlakuan kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sebaliknya. Apapun alasannya, perceraian jelas-jelas tidak sesuai dengan firman-Nya. Dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di manakah janji nikah yang telah disepakati bersama-sama. Akhir-akhir ini saya sering diundang untuk menghadiri acara pernikahan. Di momen yang penting itu selalu ada keluarga berkumpul, teman, sahabat di dalam ruangan kapel atau ruangan pernikahan yang kudus. Momen yang terpenting adalah di dalam pernikahan itu adalah ketika mengucapkan janji nikah. Foto-foto sudah biasa. Sering baru-baru ini begitu mengharukan karena pasangan wanita datang dengan menaikkan pujian. Luar biasa bukan? Nanti ada pasangan laki-laki, pasangan prianya saut menyaut mereka bersama-sama menaikkan pujian. Sesuatu awal yang baik, yang indah dan itu harus dipertahankan di dalam kehidupan rumah tangga. Terutama janji nikah. Di momen yang terpenting di dalam pasangan laki-laki dan perempuan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat. Disaksikan oleh keluarga, sahabat, teman. Di mana janji nikah itu diucapkan. Bukan sekedar janji.
Tetapi itu janji di hadapan Tuhan juga. Berjanji setia, mengasihi, melindungi, menghormati sampai akhir hidup kita, sampai maut memisahkan. Dalam hal apa? Dalam hal suka dan duka, dalam hal sehat ataupun sakit, dalam hal kelimpahan ataupun kekurangan. Berjanji juga membesarkan, mendidik, dan membawa anak-anak yang telah dilahirkan untuk datang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengenal akan takut akan Tuhan. Tapi sering orang setelah mengalami kehidupan realita, sering lupakan janji nikahnya, lupakan perjanjiannya ini. Padahal di sini kunci berkat. Kalau kita benar-benar menepati janji nikah kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan sendiri yang berperang. Kalau suami kita salah, istri kita salah, bawa di hadapan Tuhan. Anak-anak kita salah, bawa di hadapan Tuhan. Bawa di dalam doa, libatkan Tuhan. Jangan mengambil keputusan sepihak, akan merugikan kita semua. Dalam membina sebuah hubungan itu suatu hal yang tidak mudah. Harus ada komunikasi yang baik antara suami istri, orang tua, papa dan anak, mama dan anak, antar mertua, antar ipar, antar menantu. Banyak yang harus kita lakukan di dalam tersebut. Harus ada komunikasi yang baik. Jangan disimpan di dalam hati. Nanti lain ceritanya. Sakitnya tuh di sini, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada keterbukaan. Kalau kita menerapkan kasih ini, dan kasih Kristus itu ada di dalam setiap pernikahan kita, dalam setiap keluarga kita, maka kita akan merasakan apa yang namanya surga. Katakan keluargaku adalah surgaku. Jangan sampai kita merasakan apa yang namanya neraka. Wah, banyak orang dunia berkata, kamu menikah sudah berapa tahun? Seperti begitu ya. Oh, 5 tahun, oh masih aman. Ya, begitu sudah 10 tahun, wah sudah nggak aman lagi. Bukan begitu. Anggur itu semakin manis. Di dalam pernikahan itu dilambangkan anggur. Pernikahan di Kana dilambangkan anggur. Ada anggur. Kenapa anggur? Anggur itu semakin lama, bukan semakin tidak enak. Anggur semakin lama itu semakin manis. Demikianlah pernikahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manis, bukan semakin pahit. Kalau sampai pernikahan kita tidak manis lagi, tetapi yang ada adalah bukan surga, tetapi suasana neraka, maka kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Ingat akan janji nikah kita. Ingat masa-masa baik. Ingat perbuatan baik. Bukan kesalahannya. Bukan kekurangannya. Tetapi ingatlah kelebihan. Dua menjadi satu. Itu bukan hal yang mudah. Amin. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi bagian kita. Tuhan tuh mau menerapkan kita. Kasih ini diterapkan dalam kehidupan kita. Itu kehendak Tuhan. Jangan suka marah. Jangan mudah emosi, karena itu akan merugikan kehidupan kita. Firman Tuhan baik itu di dalam Amsal maupun Pengkhotbah dikatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh itu membiarkan amarahnya meledak. Pengkhotbah 7 ayat 9 juga dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Baru-baru ini kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Contohnya seperti kasus Ivan Sugianto. Yang belum dengar saya kasih eh, cuplikan sedikit, sedikit ya. Yang memaksa salah satu IN siswa yang di SMA Kristen Gloria 2 di Surabaya untuk minta maaf, untuk bersujud menggonggong seperti anjing
dengan membawa beberapa preman untuk menakuti siswa tersebut. Hanya karena emosi, marah, tidak terima anaknya dikatain rambutnya seperti anjing pudel. Akhirnya kerugian didapatkan oleh Bapak Ivan ini dan keluarga, menjadi malu, jadi berita, sampai beritanya di mana-mana. Sampai harus diancam penjara 3 tahun. Masalah timbul karena apa? Keputusan yang tidak bijaksana. Caranya salah. Bagaimana sebagai orang tua, memang itu kita harus mencintai anak kita. Tetapi keputusan yang salah bisa merugikan. Makanya hati-hati dengan emosi. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah, karena itu menetap di dada orang bodoh, dikatakan di dalam Amsal dan Pengkhotbah. Siapapun kita, status kita hari ini, kita harus mempraktekkan yang namanya kasih. Tuhan Yesus itu sudah memberikan contoh. Dia lebih dulu mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya untuk kita. Karena kasihnya itu begitu besar atas kita semua. Dalam kehidupan keluarga ini diperlukan kasih Kristus. Seperti di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus itu adalah dasar hidup suami istri. Katakan sekali lagi, kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Keluargaku adalah surgaku. Amin. Kasih Kristus ini sebagai dasar, basic, akar yang kuat sebagai pengikat di dalam sebuah keluarga. Baru-baru ini juga ada di YouTube pasangan selebriti ya, mengumbar, menceritakan semua problem-problem dalam rumah tangganya. Menjadi konten, menjadi perhatian bagi banyak para netizen. Baik itu di komen positif maupun komen negatif. Di dalam hal itu saya melihat mereka saling menyalahkan satu sama lain. Yang sini A, yang situ B, saling menyalahkan masalah anak dan sebagainya. Coba, karena apa? Tidak ada dasar yang kuat. Walaupun kita ini orang beriman, kita harus memiliki dasar yang kuat. Kasih Kristus itu pengikat yang kuat. Melakukan firman, kalau hati ini belum beres, kita harus saling membereskan. Makanya kita harus punya prinsip ya, jangan membiarkan amarah itu berkelanjutan. Cepat dibereskan. Apa problemnya? Jangan sampai hati ini menjadi sakit ya. Tetapi kita harus kalau bisa tuh setelah tidur problemnya hilang ya. Jangan dibawa dalam tidur sampai ke mimpi. Jangan, tetapi biar kita bawa ke hadirat Tuhan. Mari doa sama-sama, saling mengasihi, mempraktekkan kasih itu. Maka semuanya indah pada waktunya. Amin. Jadi kita semua tidak ada yang sempurna ya, tetapi Tuhan mau kita belajar untuk menjadi sempurna. Mari kita lihat Efesus 5. Dikatakan Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lanjut, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus. Demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau kita perhatikan di ayat ini, dikatakan tunduk kepada suami itu seperti kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ini saya baca berulang-ulang kata 3 ayat ini untuk mengkoreksi saya juga sebagai istri. Karena tidak ada yang sempurna kita semua, tapi kita mau melakukan kebenarannya. Seperti kepada Tuhan. Bukan seperti diberitakan di sini, diberikan contoh seperti pahlawan, seperti Abraham, seperti Musa, atau seperti siapapun yang menjadikan contoh yang bagus. Tetapi contoh di sini seperti kepada Tuhan. Karena apa Tuhan? Bukan pahlawan, iman, atau siapapun. Kepada Tuhan di sini artinya Tuhan itu kudus. Tuhan itu tidak ada dosa. Jadi kalau seorang istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, bukan artinya kalau suami
berkata sesuatu atau memberikan keputusan yang salah, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, terus apakah istri tunduk? Bukan. Tetapi Tuhan memberikan contoh sini seperti kepada Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak pernah berdosa. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu kudus. Oleh sebab itu kalau kita tahu kebenaran bahwa kita tunduk kalau suami kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, artinya bukan kita tidak mau taat, tetapi kita sebagai istri harus mengeluarkan fungsinya, yaitu apa? Sebagai penolong, sebagai pengingat, bukan tambah ikut keputusan yang salah. Saling mengingatkan sebagai penolong. Rahasia ini besar. Tetapi kalau kita sebagai istri melakukan kebenaran firman Tuhan, tunduk di sini harus tunduk. Di mana kita tunduk benar-benar menghormati suami kita. Dan apakah sesuai kebenaran firman Tuhan? Oleh sebab itu kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebagai istri harus sebagai penolong, mengingatkan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai kebenaran firman-Nya. Amin. Contohnya Esther dan Ratu Wasti kalau kita perhatikan di dalam kitab tersebut. Esther begitu melakukan dengan bijaksana, mengandalkan Tuhan, tunduk kepada suaminya Raja Ahasverus. Apakah Ratu Wasti demikian? Tidak. Ratu Wasti saat dipanggil oleh raja dalam perjamuan pesta yang luar biasa. Saya perhatikan kalau kita baca 100 sampai 180 hari itu perjamuan pesta. Bahkan ditambah 7 hari lagi. Rencana raja ini begitu bagus sebenarnya. Ratu Wasti diundang dalam pesta tersebut. Mau dikenakan mahkota kerajaan. Tetapi Ratu Wasti ini tidak menghormati suaminya. Sehingga membiarkan cuek. Dia mau party sendiri. Dia tidak peduli dengan suaminya. Tetapi Ratu Esther tidak demikian. Dia mengasihi suaminya. Dia mentaati setiap rule yang ada. Setiap peraturan yang telah disepakati. Amin. Jadi kita komunikasi yang benar itu harus ada. Melibatkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Mari kita lanjut. Tadi istri-istri ya. Sekarang suami. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan selanjutnya di ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus dan terhadap jemaat. Jadi dikatakan sini suami mengasihi istrinya, ada pengorbanan. Makanya calon-calon pasangannya akan mau menikah. Calon istri ini ceritanya. Buka mata lebar-lebar. Kalau udah menikah tutup mata. Amin. Buka mata lebar-lebar kalau belum menikah. Bawa dalam doa apa benar nih pasangan hidup kita. Kalau bukan dari Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena di sini suami-suami kalau tidak takut akan Tuhan itu istilahnya berbahaya. Suami kalau tidak takut akan Tuhan itu berbahaya. Jadi carilah pasangan yang seimbang, yang sama-sama takut akan Tuhan. Amin. Kasih istri ini benar-benar mengasihi, bukan menindas, bukan semau gue, bukan seenaknya, tetapi mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Dicontohkan seperti Tuhan Yesus yang sudah berkorban. Memang suami tujuan harus suka berkorban, mengasihi, melindungi ya. Karena dari situ itu akan menjadi suatu hubungan yang manis. Dan sekali lagi dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar seperti hubungan Kristus dan jemaat. Maka berlaku dikatakan sekali lagi di ayat penutup ayat 33. Bagaimanapun juga
bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu sendiri seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Jadi mari kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saya percaya janji Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Mazmur 128. Janji Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga untuk kita merasakan apa itu namanya surga. Dikatakan di ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu janji Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dikatakan di sini di ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa di sini tidak dikatakan? Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang perempuan yang takut akan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena sudah ditetapkan oleh Tuhan. Laki-laki ini sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai kepala dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu laki-laki dituntut untuk lebih daripada istri. Oleh sebab itu laki-laki harus menjadi contoh yang baik, contoh yang benar, yang membawa keluarganya dalam pengenalan takut akan Tuhan. Diumpamakan seperti kemudi. Kemudi dipegang pilot bukan kopilot. Tetapi kopilot itu sebagai lambang istri, sebagai penolong. Bukan sebaliknya. Bayangkan kalau andai kata ini pesawat bukan pilot tetapi kopilot. Takut semua itu pasti penumpang. Benar nggak? Oleh sebab itu demikian diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena dia kepala. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Jadi demikianlah firman Tuhan, janji Tuhan. Biarlah kita semua mau menerapkan Efesus 5 ini ya. Ayat 22 sampai 33. Kasihlah, kita harus hidup dalam kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Maka kita akan merasakan surga di dalam setiap keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami melakukan Tuhan firman-Mu ini Tuhan. Di mana kami mau menerapkan bahwa kasih Kristus itu menjadi dasar hidup dalam setiap kami. Dalam setiap keluarga-keluarga kami. Kami percaya Tuhan saat kami menerapkan firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan kami akan merasakan surga dalam kehidupan pernikahan kami. Kami merasakan surga dalam kehidupan anak-anak kami. Sehingga kami percaya Tuhan. Kami mau semua mau hidup benar-benar dalam takut akan Tuhan. Kami seisi keluarga kami, semua yang ada di sini, semua yang mendengarkannya, mau belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami semua. Yang percaya disertai, diberkati, dilindungi Tuhan bersama saya. Katakan, amin. Amin.